Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Semoga tetap sehat ya. Nah anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar kembali bersama saya, Bu Rinda. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Pasti sudah siap. Nah anak-anak silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan membahas volume bangun ruang. Melanjutkan dari pembahasan minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang volume kubus dan volume balok. Seperti biasanya, sebelum saya memulai pembelajaran, marilah kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga rumusnya adalah setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dan lebarnya ini adalah milik segitiga, sehingga ini bisa kita tulis sebagai luas segitiga kali tinggi. Nah, bagaimana jika volume prismanya berbentuk segi 4, segi 5 dan seterusnya? Maka jika alasnya berbentuk bukan segitiga, di sini kita menggunakan luas alas. Jadi tergantung pada bentuk alasnya, luas alas. Jika luasnya segi 4, maka berarti persegi misalnya, berarti kita gunakan sisi kali tinggi. Ini tingginya adalah tinggi prisma. Jadi volume prisma segitiga adalah luas segitiga kali tinggi. Volume prisma saja tergantung pada bentuk alasnya, kita menggunakan luas alas kali tinggi. Contoh soalnya. Ada sebuah prisma segitiga berbentuk alasnya adalah segitiga siku-siku. Ini mempunyai panjang 16 dan tinggi segitiganya adalah 12, sedangkan tinggi dari prismanya adalah 30. Sehingga kita masukkan pada rumusnya, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga dikalikan tinggi prisma. Nah, hasilnya 96 kali 30 2880 cm pangkat 3. Karena ini adalah volume, sehingga satuannya adalah pangkat 3. Contoh soal selanjutnya. Kita punya segitiga siku-siku dengan panjang ini 15, tinggi segitiga 20 dan tinggi dari prisma adalah 30 cm. Kita masukkan setengah kali 15 kali 20. Kita coret ini bagi 2, 1 bagi 2 10. Kita kalikan 15 kali 10 adalah 150. Kemudian dikalikan 30, hasilnya 4500 cm pangkat 3. Selanjutnya volume 5 segi 4. Sama seperti prisma, limas juga memiliki bentuk alas yang berbeda-beda. Kali ini yang dicontohkan adalah 5 segi 4. Kita peroleh rumusnya, volume limas 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini jadi tergantung alasnya. Kalau alasnya
segitiga, berarti kita gunakan rumus segitiga. Volume 5 segitiga. Di sini terdapat gambar seperti ini. Dengan tinggi limas dari O, yang dinamakan tinggi limas ini dari O ini sampai ke T, ini adalah tinggi limas sepanjang 42 cm. Kemudian luas alasnya ini persegi, panjang 32, lebar adalah 18 cm. Maka kita masukkan 1/3 kali luas alasnya persegi panjang 18 kali 32, kita kalikan lagi dengan 42. Ya, ini bisa kita coret 3 ini bagi 3 1, 18 bagi 3 6 kali 32 adalah 192, kita kalikan 42, hasilnya 8064 cm pangkat 3. Contoh lain, volume limas. Kita tulis rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini adalah alasnya berbentuk persegi. Tingginya ini 18 cm. Kita masukkan 1/3 kali 25 kali 25 kali tingginya limas 18. Kita coret ini 3, kita coret ini jadi 6. Sehingga 25 dikali 25, 625 dikalikan 6, 3750 cm pangkat 3. Selanjutnya adalah volume tabung. Volume tabung ini rumusnya Pi R kali R kali T, atau bisa disingkat Pi kali R kuadrat kali T. Nah, kita ingat-ingat kembali, R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah ini, titik tengah dari lingkaran. Kita tarik ke tepi lingkaran. Ini dinamakan jari-jari. 2 kali jari-jari adalah diameter. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal dari tabung, ada tabung seperti ini dengan tinggi 28, jari-jarinya adalah 7. Nah, kita ingat kembali, jika jari-jarinya adalah kelipatan dari 7, kita menggunakan pi-nya, nilai pi yang sudah ditetapkan adalah 22/7. Jika jari-jari ini bukan angka kelipatan dari 7, kita menggunakan pi-nya 3,14. Karena ini jari-jarinya adalah 7, untuk mempermudah menghitung kita gunakan 22/7. Nah, ini 7-nya bisa kita coret, jadi ini hilang, tinggal 22 dikali 7 dikali 28, hasilnya adalah 4312 cm pangkat 3. Contoh soal lain. Nah, ini diketahui diketahui tabung dengan tinggi 16. Kemudian ini ada garis dari ujung sini ke sini, namanya apa? Namanya adalah diameter sepanjang 14 cm. Nah, pada rumus volume tabung yang kita gunakan adalah R, jari-jari. Nah, maka ini kita mencari jari-jari itu adalah setengah dari diameter. 1/2 dikalikan diameternya berapa? 14, hasilnya adalah 7. Jadi jari-jarinya 7. Kita gunakan kembali, karena ini adalah kelipatan 7, pi-nya 22/7. Dikali 7 kali 7 kali 16. 7-nya ini dicoret habis, 22 dikali 7 154, dikalikan 16 menjadi 2464 cm pangkat 3. Selanjutnya adalah volume kerucut. Nah, volume kerucut ini 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, kita ketahui kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Sehingga volume kerucut adalah 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi kerucut. Kita
ke soal. Soal yang pertama contohnya, kita menentukan volume kerucut ini dengan tinggi 12, jari-jarinya 7. Kita masukkan ke volume kerucut 1/3 dikali pi R kuadrat kali tinggi. Pi-nya ini, R-nya ini, kalikan tinggi. Dapatkan hasil volume kerucut adalah 616 cm pangkat 3. Selanjutnya, terima kasih telah menyaksikan video pembahasan hari ini. Dan berikut ini adalah tugas yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena kita sudah menyelesaikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tetap semangat ya belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.